Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswara dengan NIM 230410600147. Di sini saya akan membahas hasil observasi saya mengenai organ peredaran darah pada manusia, sistem peredaran darah, penyakit pada organ peredaran darah, dan cara memeliharanya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Teman-teman, kalian ingatkan kalau proses pencernaan menghasilkan sari makanan. Sari-sari makanan hasil pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Bagian tubuh yang ditugaskan untuk mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Jadi, darah itu punya dua fungsi untuk tubuh kita. Pertama, darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak dalam rongga dada agak sebelah kiri. Teman-teman tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya jantung mempunyai 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Jantung juga memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk mengedarkan ke seluruh tubuh. Di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seiring irama dengan denyutan jantung. Selanjutnya, pembuluh darah itu dibagi menjadi dua berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri dan pembuluh darah barik atau vena. Pembuluh darah nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada dua, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kalian tahu nggak, darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung, paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Urutan peredaran darah kecil dari serambi kanan ke bilik kanan ke paru-paru dan ke serambi kiri. Kemudian peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Urutan peredaran darah besar, serambi kiri, bilik kiri ke seluruh tubuh, dan ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah bisa terkena gangguan penyakit. Ada beberapa jenis pada peredaran darah, yaitu jantung koroner, hipertensi, sklerosis, dan varises. Apa sih yang dimaksud dengan jantung koroner? Jantung koroner adalah penyakit yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemak. Yang kedua ada hipertensi. Apa sih yang dimaksud dengan hipertensi? Hipertensi adalah nama lain dari tekanan darah tinggi. Hipertensi disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. Selanjutnya ada sklerosis. Sklerosis adalah pengerasan pembuluh darah yang disebabkan oleh terbentuknya kerak keras di dalam dinding pembuluh nadi. Selanjutnya ada varises.
Varises adalah penyakit yang disebabkan karena seseorang terlalu lama berdiri atau bekerja dengan menggunakan kaki terlalu lama. Selanjutnya, apa saja sih tanda-tanda gangguan peredaran darah pada tubuh kita? Yang pertama ada sesak napas, nyeri dada, dan sakit kepala. Lalu bagaimana cara menjaga kesehatan kita agar sirkulasi darah tetap lancar? Melancarkan sirkulasi darah dapat dilakukan dengan cara yang mudah. Contohnya dengan berolahraga, berjalan kaki selama 30 menit dapat melancarkan sirkulasi darah, menghindari rokok, dan minuman yang beralkohol. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat peredaran darah yang sudah buat mengenai sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Peredaran darah dimulai dari paru-paru. Darah bersih dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen dialirkan melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Darah kemudian menuju ke serambi kiri, lalu turun ke bilik kiri. Di bilik kiri, darah akan dipompa menuju aorta. Darah yang berasal dari aorta kaya akan oksigen. Darah inilah selanjutnya akan diedarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Dari seluruh tubuh, darah akan kembali lagi ke jantung. Darah akan masuk ke serambi kanan. Darah ini banyak mengandung karbon dioksida. Dari serambi kanan, darah lalu masuk ke bilik kanan. Di bilik kanan, darah akan dipompa menuju arteri pulmonalis. Dan selanjutnya, darah dibawa menuju paru-paru. Di paru-paru inilah terjadi pertukaran gas dalam darah, karbon dioksida, dan oksigen. Sehingga darah yang keluar dari paru-paru kaya akan oksigen dan darah akan kembali lagi ke jantung, dan begitu pun seterusnya. Ya, itulah hasil observasi saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.